Halo semua, kembali lagi dengan saya Onel. Nah, di sini kita akan bahas salah satu topik kesehatan menarik yang mungkin Anda pernah mendapatkan atau bisa saja setiap hari sebenarnya Anda pernah mengalaminya, itu kita sebut dengan biduran. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian penasaran, sebenarnya biduran ini apa sih ya? Jadi di sini kita sudah kedatangan 4 dokter muda sebagai narasumber kita yang akan menjelaskan sebenarnya apa sih biduran itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang selama ini penasaran tentang biduran itu sebenarnya apa sih. Nah, di sini perkenalkan dokter-dokternya itu ada Dokter Elsa. Halo. Kemudian ada Dokter Dewi. Hai. Ada Dokter Eki. Kemudian ada Dokter Anugrah. Nah, halo dok, terima kasih sudah datang hari ini. Nah, langsung saja tanpa buang-buang waktu, saya ingin bertanya pertama kepada Dokter Dewi. Dokter Dewi, jadi masyarakat itu orang-orang di luar sana ingin bertanya, sebenarnya biduran ini nih apa sih dok, biduran itu? Iya Onel, jadi untuk biduran biasanya dalam istilah medis kita kenal sebagai urtika. Jadi urtika ini sendiri merupakan ruang atau benjolan pada kulit yang biasanya itu timbul pada permukaan kulit. Untuk penyebabnya itu sebenarnya banyak. Dia bisa kena karena cuaca atau karena penggunaan alat-alat make up seperti foundation atau penggunaan hand body yang memang bisa mengiritasi kulit dan menimbulkan adanya biduran. Bisa juga disebabkan karena makanan, bisa dari seafood, contohnya seperti udang atau ikan, ataupun bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan. Jadi masing-masing orang itu dia berbeda penyebabnya. Dan itu bisa tergantung dari beberapa orang dan tidak bisa terjadi pada semua orang gitu. Jadi masing-masing orang berbeda ya. Iya, jadi bisa karena konsumsi makanan gitu ya dok ya? Iya benar. Nah, ini lagi dok, ada di luar sana mungkin orang-orang yang bertanya nih, kalau untuk yang biduran ini sendiri nih dok, bagaimana sih kita tahu kalau atau cirinya, ciri kalau kita tahu, oh ini biduran, ini sebuah biduran, ini suatu biduran nih dok, mungkin dari dokter Elsa. Iya benar. Jadi biduran atau dalam bahasa medisnya itu urtika itu, jadi teman-teman ketika mendapat atau mengalami biduran ini, gejala yang pasti pertama timbul adalah pasti teman-teman akan mengeluhkan sangat gatal. Kemudian nanti ada muncul kemerahan dan bengkak di sekitar area kulit. Biasanya hal ini terjadi karena ada produk-produk pertahanan tubuh yang keluar. Jadi ada namanya leukotrin, sel mast, dan histamin. Nah, nanti ini akan membuat terjadinya ekstravasasi cairan. Nah, ekstravasasi cairan ini akan membuat area sekitar kulit itu bengkak. Kemudian rasa gatal ini dikarenakan karena sel mastnya itu berikatan dengan reseptor di kulit, sehingga membuat pasien yang datang itu akan mengeluhkan sangat gatal. Gatal gitu, iya, jadi bentol kemerahan gitu ya kan, gatal. Iya. Nah, teman-teman coba lihat, siapa tahu kalau dari antara teman-teman Bapak Ibu di rumah ada yang bentol-bentol, terus rasa gatal kalau kena udara atau makanan seperti yang tadi dokter Dewi bilang ya dok. Iya. Nah itu coba, siapa tahu itu merupakan sebuah biduran, suatu biduran atau urtika ini sendiri. Ada lagi nih dok pertanyaan di luar sana yang mungkin ini pertanyaan klasik ingin ditanyakan adalah sebenarnya urtika atau biduran ini dia menular tidak dok? Apa benar-benar menular atau sebenarnya tidak? Terus berapa lama kira-kira kalau kita kena biduran atau urtika ini dok? Mungkin saya mau mendengar satu dari dokter Anugrah, silakan dok. Ya dok, jadi mungkin untuk menyebar atau tidak dari urtika ini sendiri sebenarnya tidak, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau urtikaria ini kan merupakan karena dari paparan alergen atau reaksi logik. Jadi mungkin untuk urtikaria sendiri itu kan tergantung dari paparan alergen dari dia punya kulit sendiri, masing-masing orang punya tubuh sendiri, sehingga tidak semua orang itu dapat terjadi urtikaria atau urtikaria ini itu menyerang semua orang karena dia punya sensitivitas dari kulit masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi untuk lama atau tidaknya itu ada dibagi, ada akut dan kronik. Kalau misalnya untuk akut sendiri itu timbul secara tiba-tiba atau mendadak, dan dia itu hilang itu biasa dalam kurun waktu kurang dari 6 minggu. Kalau misalnya untuk yang kronik itu dia tuh lebih dari 6 minggu dok. Mungkin itu saja dok.
Oh iya ya kan dok, jadi untuk tambahan, jadi untuk urtikaria itu sendiri seperti yang tadi dokter Anugrah sudah bilang, dia tuh ada akut dan kronik ya. Iya. Jadi untuk akutnya ini biasanya tuh contohnya ya kayak seperti kena paparan mengkonsumsi makanan yang memang mengandung alergen seperti yang tadi sudah disebutkan, misalnya junk food, misalnya udang atau ikan. Kalau yang kronik itu biasanya karena cuaca yang ekstrim dan biasanya itu diperparah karena ada riwayat atopik atau bisa kita kenal sebagai riwayat alergi. Iya. Betul kan dok? Iya, Dok. Iya, jadi begitu. Mungkin itu saja tambahan Oh, dari iya, saya. Dok. Jadi itu teman-teman tadi udah disebutkan kan kayak contohnya tuh kayak alergi udang berarti cepat ya dok, masih Iya. termasuk cepat. Jadi coba teman-teman lihat banyak kan dok di luar sana yang mungkin alergi pas makan udang langsung timbul nih kan merah-merah badan, Ada ikan atau bisa kita juga biasa juga karena ulat bulu. Oh, bulu iya, ya, itu Dok, kan ya, timbulnya benar. sangat cepat gitu kan. Oh ya benar. Nah, kita udah denger kan nih teman-teman yang paling heboh kayaknya di sisi kanan nih. Sekarang kita beralih nih dokter-dokter di sisi kiri. Dokter Eki mungkin ingin saya tanyakan itu terkait dengan ini dok. Kan kita tahu ini kan zaman udah canggih nih kan dok. Cuman mungkin banyak orang nih pasti mengalami stres, pasti dokter-dokter juga mengalami stres kan ya dok. Nah kalau stres itu kira-kira bisa memicu tidak dok, kayak muncul ini sebuah biduran nih karena stres. Kemudian ada lagi nih dok yang ingin ditanyakan dari orang di luar sana bahwa untuk perempuan apakah karena perempuan itu sensi mungkin dok ya, baperan, jadi mungkin lebih sering itu terkena urtikaria atau biduran ini apa gimana dok? Ya, jadi stres ini bisa menyebabkan terjadinya urtikari atau biduran, di mana ketika terjadi stres, di mana nanti otak akan mengirim sinyal ke sel saraf yang ada di permukaan kulit, makanya bisa menimbulkan terjadinya gatal. Nah, sederhananya seperti begitu. Terus untuk resiko mana perempuan atau laki-laki yang lebih tinggi, sebenarnya sama antara perempuan dan laki-laki. Jadi siapapun bisa terkena biduran atau urtikari ini. Penjelasannya dok, kalau dokter Anugrah stres biasa biurannya timbul. Stres ya. Jangan terlalu stres dokter. Biasa. Iya dok, jadi stres bisa juga ya dok kan memicu. Iya. Terus ini teman-teman di luar sana, jadi intinya stres kan bisa semua orang ya dok ya yang Iya, mendapatkan, benar. jadi tidak ada perbandingan antara siapa lebih banyak laki-laki atau perempuan. Ini juga dok, mungkin dari dokter-dokter sekalian kita dengar dari sisi kiri ya, mungkin dari dokter-dokter ada yang mau disampaikan terkait mungkin bagaimana kita mengecek atau edukasi mungkin lebih ke memberitahu kepada pemirsa di rumah ya, saran gimana sih kalau saya punya nih bakat untuk urtika muncul atau biduran ini muncul, bagaimana kira-kira edukasinya dok untuk kita lakukan gitu, untuk pemirsa di rumah lakukan gimana dok? Oke, iya, jadi kalau edukasinya itu pertama teman-teman harus menghindari faktor pencetusnya. Misalnya tadi karena biduran ini akibat dari reaksi alergi. Jadi ketika kulit teman itu sensitif terhadap sesuatu, misalnya makan seafood kemudian timbul kemerahan dan rasa gatal, berarti teman-teman harus menghindari makanan-makanan seperti seafood. Kemudian misalnya cuaca dingin, teman-teman juga harus menghindari cuaca dingin dengan memakai jaket supaya tidak timbul urtikaria. Kemudian misalnya kalau teman-teman sudah merasakan rasa gatal, kemudian kemerahan dan bengkak di area kulit teman-teman bisa memeriksakan diri teman-teman ke dokter terdekat di seperti puskesmas. Kemudian dari situ teman-teman bisa diberikan obat seperti anti alergi supaya dapat mengurangi rasa gatal dari biduran itu. Mungkin ada tambahan dari dokter-dokter. Mungkin dokter Eki ada yang mau ditambahkan dok? Ya, jadi kalau pasien atau teman-teman yang di rumah yang ada riwayat atopi atau riwayat alergi, jadi meskipun sudah berobat ke dokter tapi nakal nih tetap makan seafood, makan kacang, dia Ada tanpa banyak luar jadi sana. ya tetap saja kembali. Jadi harus memang ketahui penyebabnya dan hindari. Hindari itu. Oh, berarti kayak saya nih dok, saya punya bakat alergi dok. Maksudnya dari saya kalau pagi-pagi tuh suka langsung bersin, langsung bentol-bentol muncul. Jadi lebih baik kayak dihindari kan ya dok, maksudnya untuk faktornya ya kan. Iya. Tuh teman-teman di rumah, jadi sudah ada banyak ya informasi dari para dokter muda kita ini yang
membahas tentang biduran atau urtika ini sendiri hari ini. Ya kalau misalnya teman-teman di luar sana punya bakat alergi ya dok ya. Kalau teman-teman punya bapak mama itu ada di rumah yang punya bakat alergi, jadi teman-teman harus setidaknya menghindari. Kalau sampai terlalu parah, silakanlah datang ke dokter atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan, karena dokter sudah sangat terlatih ya untuk hal-hal mengobati berbagai macam penyakit ya. Mungkin itu saja ya dok. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini, informasi yang telah diberikan. Mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu di luar sana. Sekian dari kami hari ini. Sampai jumpa lagi.